kita kembali pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa dan tidak terasa kita sudah di segmen keempat. Masih bersama Ibu Yus dan saya Radiah Haril. Oke, mungkin pertanyaan saya lebih ke personal opinion Ibu ya. Ibu Yus adalah kalau kita katakan hari ini perempuan masih sebagai gender kedua, walaupun saat ini adalah perempuan berjuang untuk menjadi setara ya dengan laki-laki. Bagaimana sih Bu Yus ini memposisikan diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yang sekaligus sebagai seorang komisioner dan seorang volunteer yang mengajak dan membantu orang-orang yang maaf di pelosok-pelosok itu masih ada stigma-stigma ya, jangankan di pelosok, di kota pun masih ada stigma-stigma bahwa masih ada stereotip menganggap sepele bahwa perempuan ini bisa apa sih ya, seperti itu. Bagaimana Ibu memandang ini? Iya, saya selalu memperlihatkan bahwa saya memiliki kapasitas. Iya, jadi orang itu memandang kita tergantung juga dari kapasitas yang kita miliki. Kalau misalnya kita memiliki kapasitas, pasti juga orang tidak akan memandang sebelah mata kita, ya. Meskipun kita adalah perempuan. Dan ini saya buktikan ketika saya di Bawaslu bahwa mengelola pemilu itu bukan perkara yang mudah. Ketika saya mengelola program-program di lembaga donor juga, saya adalah koordinator di kabupaten saya berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat sipil. Jadi saya dalam beberapa konteks menjadi leader di beberapa program dan saya menunjukkan bahwa saya memiliki kapasitas, sehingga dari situ orang tidak memiliki anggapan bahwa dia tidak memiliki kapasitas, mungkin dia bisa dinomorduakan karena dia perempuan. Bagi saya tidak. Pandangan masyarakat kita, saya melihatnya dalam konteks sekarang itu juga menjadi lebih terbuka terhadap partisipasi dan keterlibatan perempuan. Jadi idealnya adalah hari ini bahwa bukan perempuannya ya, tapi siapa orangnya. Betul. Ya, dan bagaimana kapasitasnya. Iya, jadi mungkin karena upaya-upaya dari kelompok-kelompok masyarakat mendorong isu-isu tentang gender itu membuat juga pola pikir masyarakat itu menjadi agak lebih sedikit terbuka sekaitan dengan partisipasi perempuan, ya. Nah, saya mungkin akan cerita sedikit tentang upaya saya di Bawaslu mendorong partisipasi perempuannya. Jadi kami di Bawaslu ini kan ada 18 kecamatan, kemudian di setiap kecamatan itu ada komisioner Panwascam. Nah, kita di Bawaslu itu memiliki goal program itu adalah keterlibatan 30% perempuan 30%. Di dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Baik. Nah, ini kemudian saya perjuangkan kemarin ketika merekrut Panwas kecamatan. Jadi dalam proses seleksi itu, kita berupaya mendorong perempuan untuk mendaftar sebanyak-banyaknya. Untuk memenuhi kuota 30%. Iya, jadi memang saya keliling di kecamatan itu mencari perempuan, mencari kandidat-kandidat perempuan yang bagus. Tepuk tangan kedua dari Bagus. Karena sampai segitunya ya keliling cari perempuan. Saya harus mencari perempuan. Kemudian saya koordinasi dengan organisasi masyarakat. Ini mana kader-kader perempuan ini? Karena memang target saya adalah harus banyak perempuan yang terlibat dalam proses demokrasi. Supaya kita perempuan ini tidak hanya menonton saja. Betul. Tidak jadi penonton. Karena kenapa? Faktanya dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang banyak terlibat itu adalah perempuan dan anak yang dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Kalau kita berbicara mengenai persentase dari 30% ini, boleh tahu jumlahnya dari 30% itu Nah, berapa? itu tadi, karena upayanya itu maksimal dari awal, alhamdulillah di Goa itu diangkat di atas 30% perempuan Panwascam. Jadi kita mencari dulu nih ya di awal ketika proses rekrutmen, kemudian setelah itu kan ada tesnya, ada tes tertulisnya. Nah, di tes tertulis itu jadi kalau di masa pendaftaran berlaku afirmasi. Jadi kalau pendaftar kurang dari 30%, maka kita perpanjang. Jadi yang awalnya kurang dari 30%, setelah kita perpanjang, itu kemudian persentase pendaftar perempuan di 18 kecamatan itu mencapai di atas 30% semua. Ya, 18 kecamatan. Berarti ini di luar ekspektasi ya? Iya, saya juga sangat bersyukur. Wah, ini artinya sudah ada pilihan. Melampaui target ya? Sudah ada pilihan bahwa ternyata pendaftarnya sudah di atas 30%. Wah, Masya Allah. Nah, sisa bagaimana pendaftar perempuan ini itu bisa lolos CAT. Karena ada namanya seleksi CAT. Itu apa tuh Bu? Itu tes komputer ya untuk menilai kapasitas keilmuannya. Nah,
Setelah melalui tes seleksi CAT itu ternyata persentase perempuannya jadi turun. Bahkan ada kecamatan yang sama sekali tidak ada perempuan yang masuk ke 6 besar karena yang kita ambil adalah 6 besar tertinggi. Tetapi ada juga kecamatan ada 2 perempuan yang masuk. Nah, jadi kita langsung masuk ke tes selanjutnya yaitu tes wawancara. Nah, di tes wawancara itulah sampai di pengumuman terpilih situlah kita kawal semua perempuan yang sudah lolos tes CAT ini melalui tes wawancara ini, kan kami yang menentukan 5 orang komisioner melalui rapat pleno ya. Disitulah saya memperjuangkan perempuan 30%. Gitu, saya memperjuangkan bahwa untuk kecamatan-kecamatan yang ada 2 perempuan yang masuk itu dia harus masuk semua. Karena kita hanya memilih 3 orang. Kita hanya memilih 3 orang. Jadi berarti bisa dikatakan sangat ketat ya? Iya, sangat ketat sekali karena ini kan ada 6 orang. Kita harus memilih 3. Nah, dan di antara 3 itu kalau misalnya dia ada 2 perempuan, saya perjuangkan bagaimana dua-duanya ini bisa masuk semua melalui rapat pleno kami. Di Goa itu kan ada komisionernya, ada 1 perempuan 4 laki-laki. Jadi bagaimana kita menggalang dukungan semua bapak-bapak yang laki-laki komisioner ini supaya bisa sepakat untuk isu keterwakilan perempuan. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang komisioner yang 5 orang ini semua mendukung bahwa kita harus berada di angka di atas 30%. Ya, karena tidak bisa juga kalau saya sendirian, tidak bisa. Betul. Ini harus melalui keputusan pleno dan kami ada 5 orang yang menentukan. Merangkul dan berjuang bersama ya, untuk mewakili suara-suara perempuan. Nah, betul. Nah, sehingga menurut saya kalau perempuan sudah masuk nanti kapasitasnya kita asah, ya, sehingga dari situ nanti orang bisa melihat, oh ini bukan karena afirmasi dia masuk, ya kan, karena mohon maaf ya, orang kalau kita mengelola isu gender dan keterwakilan perempuan masih ada yang menganggap bahwa perempuan itu seolah-olah minta dikasihani dan meminta posisi. Iya, masih ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya bukan dalam konteks itu. Ini betul-betul bagaimana upaya peningkatan partisipasi perempuan, karena dalam faktanya kalau pemilu ya, saya berbicara kasus pemilu, banyak kasus-kasus pemilu yang terpapar pelanggaran pemilu itu adalah perempuan. Oke, kita beralih Bu ya. Oke. Ini lebih personal lagi. Kita kembali ke soal personal. Dengan pencapaian saat ini, usia yang saat ini, dengan status ibu rumah tangga sekarang, siapa aja sih yang berjasa dalam hidupnya Bu Yus? Pasti suami saya yang pertama, karena tidak mungkin yang namanya perempuan itu ya, kita berumah tangga itu harus ada kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik dengan suami. Ya, jadi apapun itu harus terkomunikasikan dengan baik dengan suami karena kita hidup bersama ya. Ya, karena kita hidup bersama secara otomatis semua harus dimusyawarahkan dengan suami. Saya mendaftar sebagai Bawaslu, kemudian saya juga aktif di banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, saya banyak aktif di organisasi. Itu kan secara otomatis menyita kebersamaan saya juga dengan keluarga. Yang mungkin orang setiap detik, setiap menit selalu ingin bersama dengan keluarga. Ya kalau saya, karena saya banyak aktif di luar, secara otomatis ya saya harus mengorbankan juga kebersamaan saya dengan keluarga. Karena ada hak-haknya, hak-hak keluarga saya tinggalkan, jadi itu harus terkomunikasikan dengan baik, bahwa seperti ini nanti posisinya. Kadang kalau malam saya tinggal, kalau kita pergi pelatihan BIMTEK, saya tinggal berhari-hari, ya itu kan ada haknya yang terabaikan di situ. Betul. Jadi saya harus berkomunikasi dengan suami bahwa seperti inilah aktivitas yang saya jalani, tentu akan ada yang terabaikan. Oleh karena itu dimohon harap maklum saja. Baiklah, nampaknya kita akan jeda untuk sejenak. Kita akan kembali usai berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Iya.